Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal nomor 1115 atau 1115 dan 1116. Nah, di soal 1115 ini terlihat bahwa titik P, Q, dan R itu terletak pada lingkaran satuan. Seperti pada gambar yang di sebelah kanan ini ada titik P, kemudian titik Q, dan titik R. Di mana titik P ini sudutnya 35 derajat dari sumbu X positif, kemudian Q ini sudutnya 20 derajat dari sumbu Y positif, dan R ini sudutnya 50 derajat dari X negatif. Nah, jadi bisa kita lihat di situ yang ditanya adalah tentukan koordinat titik P, Q, dan R. Nah, yang pertama kita bisa lihat Bapak Ibu untuk menentukan koordinat titik P, Q, dan R ini yang terletak pada lingkaran satuan dengan sudut yang diberikan, kita akan menggunakan rumus trigonometri di mana titik pada lingkaran satuan itu dapat dinyatakan dalam bentuk X, Y dengan X-nya itu cos theta, sin-nya itu sin theta, Y-nya itu sin theta, di mana theta ini adalah sudut dalam derajat. Jadi sudut dari yang saya sebutkan tadi itu bisa kita jadikan cos, sin, sehingga menjadilah X, Y. Nah, sebelum itu Bapak Ibu kita harus tahu dulu P ini sudutnya tetap 35 derajat, namun Q ini bukan 20 derajat saja. Karena yang kita hitung itu dari sumbu X positif, maka sudut Q ini akan kita ubah menjadi sudut 110 derajat. Dapat dari 90 derajat ditambah 20 derajat. Nah, untuk yang Q. Kemudian untuk yang R itu 50 derajat, berarti 50 derajat kita tambahkan dengan 180. Karena kalau sudut lurus itu 180 derajat. Sehingga sudut R ini adalah 230 derajat. Baik, kita lanjut. Kita mulai dengan sudut P. Titik P yang pertama sudutnya 35 derajat. Nah, di mana titik P ini adalah, untuk mencari koordinat titik P, kita cari cos 35 derajat dan sin 35 derajat. Jadi kita hitung cosnya, itu nilainya adalah 0,8192, kemudian sinnya adalah 0,5736. Sehingga koordinat titik P ini mendekati 0,8192 dan 0,5736. Dengan kata lain, kita langsung saja cari cos, sin. Maka langsung mendapat koordinat titiknya masing-masing. Kemudian sudut yang kedua itu 110 derajat untuk titik Q. Nah, untuk titik Q dengan sudut 110 derajat, kita bisa menentukan Q itu adalah kosinus 110, sin 110. Sehingga kita hitung saja bahwa cos 110 derajat itu adalah negatif 0,3420. Karena di 110 derajat ini Bapak Ibu kuadran 2, maka kosinusnya bernilai negatif, kemudian sinnya bernilai positif 0,9397. Jadi koordinat titik Q-nya adalah Q 0,3420, 0,9397. Kemudian yang ketiga, titik R. Titik R ini tadi kita sudah dapatkan sudutnya 230 derajat. Nah, jadi titik R dengan sudut 230 derajat, maka koordinatnya adalah kosinus 230, sin 230 derajat. Sehingga kita hitunglah nilainya, kosinus 230 derajat itu mendekati negatif 0,6428, dan sin 230 derajat itu mendekati negatif 0,7660. Sehingga koordinat titik R-nya adalah R mendekati negatif 0,6428, 0,7660. Jadi X, Y. Dimana X-nya adalah kosinus dari sudut, kemudian Y-nya adalah sin dari sudut. Jadi sesimpel itu untuk soal nomor 115. Tinggal dilihat sudutnya berapa, kemudian cari kosinus dan sinusnya. Kita lanjut soal nomor 16. Nah, soal nomor 16 ini di sini Bapak Ibu kita bisa lihat di sini ya. Ditentukan sudut V2. Nah, di sini diminta tentukan besar sudut V2 di mana di dalam interval. Jadi V2 ini intervalnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti di antara itu termasuklah sama dengan ya. 0 sampai 360, 0-nya masuk, 360 juga masuk.
Nah, di mana nilai sinus dan kosinusnya sama. Kita cari nilai sinnya berapa, cosnya berapa untuk sudut yang pertama 370 derajat, yang kedua 770 derajat, yang C negatif 40 derajat, kemudian yang D adalah negatif 565 derajat. Kita mulai dari yang paling atas. Nah, di sini ada sudut-sudutnya Bapak Ibu. Sudut yang pertama 370 derajat. Nah, untuk menentukan sudut V2 yang terletak di antara interval 0 sampai 360 dan memiliki nilai sinus dan kosinus yang sama dengan sudut V1 yang diberikan, kita perlu menghitung nilai sinus dan kosinus dari setiap sudut V1 yang diberikan dan mencari sudut V2 yang sesuai. Artinya kita harus mencari nilai sudut yang nilai sinus dan kosinusnya sama dengan 370 derajat. Nah, yang pertama ini adalah kita kurangi dulu dengan sudut 360 derajat. Jadi pertama kita kurangi dulu sudut ini dengan 360 derajat untuk mendapatkan sudut dalam rentang 0 derajat hingga 360 derajat. Kenapa dikurang dengan 360 derajat? Karena satu putaran itu besarnya adalah 360 derajat. Sehingga yang pertama ini sudut 370 derajat bisa kita ubah menjadi 10 derajat. Artinya, sin 370 derajat itu akan sama dengan sin 10 derajat. Begitu juga dengan kosinus 370 derajat itu akan sama dengan kosinus 10 derajat. Sehingga sudut 370 itu sama dengan sudut 10 derajat. Kemudian apakah ada yang lain? Nah, jelas ada yang lainnya, yaitu sin 170 derajat. Karena nanti Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana mencari 170 derajat itu dengan memakai sifat dari sinus, yaitu sinus itu 180 dikurang. Sementara kalau kosinus itu 360 dikurang. Sehingga sin 370 itu akan sama dengan sin 10, juga sama dengan sin 170. Kemudian kosinus 370 itu akan sama dengan kosinus 10 derajat dan juga akan sama dengan kosinus 350 derajat. Kemudian yang B. Yang B sudutnya adalah 770 derajat. Nah, berbeda dengan yang A tadi, kita cukup kurangi dengan 360 derajat. Namun untuk yang B ini karena sudah lebih dari 2 putaran, 360 derajat, kemudian dikurangi dulu dengan sudut yang pertama, dikurangi dengan 360, itu menghasilkan 410 derajat, masih lebih dari satu putaran. Maka kita kurangi lagi sekali, karena ini lebih dari 2 putaran, maka kita kurangi 360 sebanyak 2 kali. Sehingga didapatlah sin 770 derajat itu akan sama dengan sin 50 derajat. Nah, sama dengan seperti yang A tadi, maka ini akan sama dengan sin 130 derajat. Yaitu didapat dari untuk sin 180 kurang. Sementara cos 770 derajat itu akan sama dengan cos 50 derajat. Nah, untuk cos 50 derajat ini, karena berada di kuadran 4, cos itu akan sama. Artinya cos 50 derajat itu akan sama dengan cos 310 derajat. Nah, ini untuk soal-soal seperti ini, Bapak Ibu harus tahu bahwa sin itu positifnya di kuadran 2, sementara kosinus itu positifnya di kuadran 4. Kita lanjut soal nomor C. 1116C di mana sudutnya negatif 40 derajat. Nah, untuk negatif Bapak Ibu, kalau yang tadi lebih dari satu putaran itu dikurangi dengan 360 derajat. Nah, untuk soal-soal yang memiliki sudut negatif itu kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan 360 derajat. Nah, untuk tujuannya apa? Untuk mendapatkan sudut yang positif. Jadi negatif 40 derajat itu ditambah dengan 360 derajat menghasilkan 320 derajat. Sehingga sinus dari 320 derajat itu sama dengan sin negatif 420 derajat atau negatif sin 40 derajat. Nah, kalau kita tuliskan dengan soal yang sama seperti yang di atas, artinya kita akan mengganti sin 320 derajat. Nah, untuk sin 320 derajat ini Bapak Ibu, dia akan sama karena dia nilainya negatif ya. Negatif dari sin 40 derajat artinya dia akan diperoleh
dengan sudut di kuadran 3 dan kuadran 4. Dia negatif Bapak Ibu, sehingga sin-nya akan mendapat di 320 derajat, didapat dari 360 dikurang 40, kemudian juga 180 ditambah 40. Kuadran 3 itu aturannya adalah 180 ditambah. Kemudian kuadran 4 itu 360 dikurang, sehingga sin negatif sin 40 derajat itu akan sama dengan sin 320 derajat, juga sama dengan sin 220 derajat. Ya, 360 kurang dan 180 tambah. Sementara kosinusnya, kosinus 320 derajat itu akan sama dengan kosinus 40 derajat. Nah, ini sama karena kuadran 4 ini cos positif, sehingga dia akan mendapatkan nilai di kosinus 40 derajat sama dengan kosinus 320 derajat. Artinya sin 320 itu sama dengan sin 220. Untuk cos 320 itu akan sama dengan cos 40 derajat. Baik, kemudian yang kedua, yang terakhir P1 untuk sudut negatif 565 derajat. Kalau yang tadi ditambahkan dengan 360 derajat, kalau yang D, ini kalau kita jumlahkan dengan 360 derajat masih negatif. Artinya kita harus menambahkannya sebanyak 2 kali. 2 kali dari 360 derajat itu adalah 720 derajat atau 2 putaran. Nah, 2 putaran negatif 565 derajat kita tambahkan dengan 720 derajat, sehingga menghasilkan sudutnya adalah 155 derajat. Nah, jadi sin 565 derajat ini sama dengan sin 155 derajat. Nah, 155 derajat ini sin A akan sama dengan sin 25 derajat. Nah, bisa kita lihat ya, kenapa sama dengan sin 25 derajat? Bapak Ibu, karena jelas di sini adalah cosnya, sinnya adalah kuadran 2. Jadi kuadran 2 ini akan sama dengan positif nilainya, sehingga sin 25 derajat ini akan sama dengan sin 155 derajat. Sementara untuk cos, ini dia negatif dari cos 25 derajat. Karena cos di kuadran 2 itu negatif, sehingga kapan dia negatif? Dia juga bisa di kuadran 3, yaitu 180 ditambah 25 derajat. Nah, jadi untuk kuadran 3 dan kuadran 2, kosinus itu akan negatif. Jadi nilai dari negatif, kalau Bapak Ibu mencari ya, Bapak Ibu akan mencari misalnya berapa kosinus dari negatif 565 derajat. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan di kalkulator misalnya negatif 565 derajat, Bapak Ibu cari kosinusnya. Maka dia akan menghasilkan negatif sekian-sekian, negatif 0,9 ya. Kemudian kalau Bapak Ibu cari inverse dari kosinus tersebut, dia akan menghasilkan sudut 155 derajat. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu langsung cari cos 155 derajat, akan menghasilkan sama dengan kosinus yang negatif 565 derajat. Nah, begitu juga kalau Bapak Ibu selain 155 mau mencoba 205 misalnya. Nah, itu akan menghasilkan nilai kosinus yang sama juga seperti sudut negatif 565 derajat. Jadi intinya kosinus itu di kuadran 2 dan 3 yang negatif. Kuadran 2 aturannya 180 kurang, kuadran 3 180 tambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan sudutnya tadi, yaitu sudutnya 25 derajat. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.